Halo, apa kabar? Saja menyimak berita Sumatera Selatan. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menikam suami mantan istrinya hingga kritis. Tak kunjung surut, kendaraan terendam banjir, akses jalan terputus di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk mengurai kemacetan di Jalan AKBP Cek Agus, Palembang, dilakukan uji coba jalan satu arah. Seorang pria di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menikam suami mantan istrinya hingga kritis. Kasus ini diduga bermotifkan cemburu buta karena korban yang hidup bertetangga dengan pelaku. Pria bernama David ini dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Muara II Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk mendapatkan perawatan medis. Ia terluka parah setelah ditikam Rian, yang tidak lain adalah suami dari mantan istrinya. Pelaku Rian ditangkap polisi dan langsung menjalani pemeriksaan di unit pidana umum Polres Ogan Komering Ulu Selatan pada Kamis siang. Kasus penikaman yang terjadi pada 30 September itu dipicu rasa cemburu korban yang tinggal bersebelahan dengan pelaku dan kerap melihat mantan istrinya bermesraan dengan pelaku. Puncaknya saat keduanya berpapasan, pelaku ditantang korban, sehingga pelaku emosi dan menikam korban menggunakan sebilah pisau. Tempat tinggal yang bersangkutan, yaitu sekarang tersangka ini yang bersama istrinya, yang memang mantan istri korban, adalah bersebelahan atau tidak jauh. Jadi setiap hari melihat dan terjadilah gesekan-gesekan yang mungkin yang terjadi dengan latar belakang mungkin ini hasil penjelasan dari tersangka kita sejauh ini, yang si korban ini belum bisa terima dengan kondisi seperti itu, yang mana sekalipun memang sudah cerai, tapi karena mungkin tinggal bersebelahan tapi masih melihat setiap hari, itu yang menimbulkan mungkin situ timbul sedikit-sedikit gesekan kecil sebelum kejadian ini. Korban yang kini masih menjalani pemeriksaan di rumah sakit kondisinya berangsur membaik. Sementara buah dari perbuatannya tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Selatan. Butik sekaligus kafe di kawasan Ilir Barat 1 Kota Palembang terbakar. Api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan oleh pegawai butik hingga merambat ke lantai 2 bangunan tersebut. Kebakaran melanda sebuah butik sekaligus kafe di Jalan Sumpah Pemuda, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang pada Sabtu siang. Api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat pegawai di butik tersebut memasak. Dapur yang bersebelahan dengan gudang pakaian membuat api cepat merambat hingga ke lantai 2 bangunan. Para pegawai sempat mencoba menyelamatkan barang mereka sebelum berlarian keluar saat api membesar melahap 2 tempat itu. Api berhasil dipadamkan lebih kurang 1 jam dengan bantuan 6 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam insiden ini. Untuk korban tidak ada, tapi namun tadi sempat kita selamatkan barang-barang tas karyawan yang tertinggal di dalam. Karyawan sudah keluar, namun berhasil kita selamatkan, kita keluarkan. Setelah kebakaran padam, lokasi dipasangi garis polisi guna keperluan olah tempat kejadian perkara untuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Terlibat adu tabrak sesama pemotor, seorang perempuan di Palembang tewas di lokasi kejadian. Korban tewas usai terjatuh dan terlindas bus yang berada di sampingnya saat terjatuh. Tumpukan kertas kardus menutupi jasad korban tewas kecelakaan di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Kota Palembang. Pengendara motor saling bertabrakan, salah satunya tewas di lokasi. Korban diketahui bernama Fadia Rabiul Nada. Korban mengendarai sepeda motor bebek berwarna biru melaju dari arah Terminal Sako ke arah Simpang Celentang. Setiba di lokasi, korban hendak mendahului sebuah bus antar kota. Namun diduga salah membaca situasi, korban terlibat tabrakan dengan pengendara sepeda motor dari arah berlawanan. Saat terjatuh, naasnya korban terlindas ban bagian belakang
bus yang berada tepat di sampingnya. Ada yang blok gitu, dia lihat ada apa gitu kan, bis spion ya udah kena tabrak sama ini tabrakan dulu gitu. Yang satu masuk ke kolong bis saya. Kenapa belakang? Yang belakangan Ya. Abang dari mana mau ke mana nih? Dari terminal ini mau ke loket. Dari Sako mau ke loket Ya. Korban tewas di lokasi kejadian usai mengalami luka berat di bagian kepala. Jenazahnya kemudian dibawa pihak kepolisian ke Rumah Sakit Muhammad Husin. Yang meninggal dari arah Bobak, yang satunya dari arah Simpang Selatan. Sementara bis itu dari Bobak mau ke Simpang Selatan. Oke? Baru yang sudah di bis itu informasi yang kami olah TKP dari dulu. Setelah mendapatkan identitas korban, polisi langsung menghubungi pihak keluarga. Sementara 2 orang pengendara sepeda motor dan sopir bus untuk sementara diamankan ke Mapol Restabes Palembang. Untuk sementara diamankan ke kantor polisi. Muhammad Arti melaporkan dari Palembang. Diduga dipicu aksi perebutan lokasi berdagang, seorang pria lansia dan perempuan yang sama-sama pedagang asongan berkelahi di lampu merah Simpang Caritas, Kota Palembang. Seorang lansia tampak mengalami luka di bagian telinga. Ia baru saja tertusuk sebuah benda tajam yang diduga gunting saat perkelahian terjadi. Aksi baku hantam ini terjadi pada Sabtu sore antara seorang wanita dan seorang lansia di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya lampu merah Simpang Carita, Kota Palembang. Menurut saksi mata, keduanya merupakan pedagang asongan yang sehari-hari mencari nafkah di lokasi yang sama. Pelaku diketahui merupakan gelandangan yang sehari-hari berjualan tisu bernama Linda. Diamankan di Mapolsek Ilir Timur 1 Palembang. Diduga peristiwa ini terjadi lantaran pelaku marah tempat dirinya biasa berdagang dimasuki oleh korban. Dari Polsek Ilir 1 langsung mengamankan terduga pelaku, seorang perempuan dan bersama anak-anaknya. Termasuk korban juga sudah kami tuntut. Kedua belah pihak tidak saling mengenal. Oh, tidak semua. Iya, yang satu berjualan kacang, yang satu sepertinya menggelandang ya, jual tisu ini. Oke. Saat ini masih diamankan, Bu ya? Masih diamankan dan dimintai keterangan. Polisi memediasi kedua belah pihak. Korban yang bernama Hasan telah lanjut usia berumur 67 tahun, memaafkan perbuatan pelaku dan berencana mencabut laporan di kepolisian. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.